Yang pertama Pak, Bawaslu itu mengingatkan ada potensi kerawanan kecukupan suara karena tingginya animo masyarakat. Jadi kertas suara. Jadi kalau untuk yang di cadangan surat suara itu hanya 2% di DPT. Itu kalau nanti yang masuk daftar pemilih khususnya itu tinggi, itu nanti dikhawatirkan ada kekacauan ketika di TPS itu tidak mencukupi. Kemudian tanggapan Pak Bapak seperti apa? Kemudian ini Pak, belakangan ini kan kemarin itu ada film Dirty Vote, itu memantik perhatian publik yang cukup besar, yang intinya menyampaikan adanya penggunaan instrumen kekuasaan untuk memenangi pemilu. Itu tanggapan Pak Wapres semacam apa ya Pak? Terima kasih. Pertama ya soal kertas suara, saya sih berharap cadangan itu cukup. Tetapi saya minta kepada KPU supaya mengantisipasi hal ini. Ya, terutama di daerah-daerah yang diperkirakan akan terjadi lonjakan kemungkinan. Seperti misalnya Jakarta gitu kan, seperti itu. Oleh karena itu mungkin perlu disiapkan ya. Dan selain dari 2% yang sudah ada, untuk daerah-daerah tertentu mungkin disiapkan lebih besar lagi. Supaya jangan sampai nanti terjadi kekurangan surat suara. Barangkali itu yang masalah yang saya kira itu dinamika dari politik kita. Ya, saya pikir nanti tentu pemerintah, kalau itu sasarannya pemerintah, tentu pemerintah akan memperhatikan suara-suara itu saya kira. Ya, saya kira kita harapkan bahwa keinginan-keinginan yang lebih baik itu tentu harus direspon dengan baik pula. Barangkali itu. Yang penting pemilu ini berjalan dengan baik dan juga tidak terjadi hal-hal yang kita khawatirkan, terutama jangan sampai terjadi perpecahan di masyarakat kita atau di juga karena adanya pemilu kemudian terjadi permusuhan. Nah, itu saya kira justru kita ingin bahwa pemilu itu akan menambah kebaikan, memperbaiki keadaan, jangan sampai pemilu justru menimbulkan masalah yang membawa kemunduran kita karena adanya permusuhan antara satu dengan yang lain. Barangkali itu, ya. Ya. Oke, ya, terakhir ada, silakan. Izin terakhir. Pak, Nadia Pak dari kumparan.com, ini masih ada kaitannya dengan tadi soal film Dirty Vote itu kan film itu sedikit seperti mengungkap dalam tanda kutip dugaan-dugaan kecurangan pemilu. Nah kalau dari Abah sendiri mungkin ada semacam himbauan kepada KPU dan Bawaslu bagaimana caranya supaya tidak ada kecurangan di pemilu ini khususnya nanti di TPS-TPS karena biasanya kan kecurangan itu kan dimulainya itu dari TPS. Bagaimana KPU dan Bawaslu memainkan perannya untuk mengawasi itu. Sama nanti Abah tanggal 14 bakal nyoblosnya di TPS mana, Bah? Terima kasih. Ya saya kira semua pihak ya harus menjaga supaya pemilu ini berjalan dengan baik, jurdil, ya, dan di TPS-TPS kan sudah ada pelaksana, kemudian ada juga saksi-saksi, dan semua ikut mengawasi. Saya kira mudah-mudahan tidak terjadi ya ketidakjujuran itu, mudah-mudahan tidak terjadi. Saya kira harapan kita semua begitu. Supaya pemilu ini berjalan dengan lancar ya, saya kira itu. Izin Bah, terakhir saya Akbar dari Bisnis Indonesia, mengingat Rabu besok kita udah mulai melakukan pencoblosan. Oh ya, sebentar tadi saya nanti nyoblosnya di Cimanggis ya di sana, ya di tempat saya, ya. Ya, saya belum hafal itu TPS-nya nomornya, ya silakan. Pertanyaan udah terjawab sih, Bah. Pengen nanya terkait itu pencoblosan, Abah akan melakukan pencoblosan di mana dan kira-kira pukul berapa, dan untuk imbauan kepada masyarakat nanti untuk menyoblos pada tanggal 14 besok. Dan kedua mengenai Bulog sih, Bah. Mengenai Bulog memastikan bahwa penyaluran bantuan pangan akan dilanjutkan pada 15 Februari, sedangkan
saat ini kita sedang mengalami kelangkaan beras. Kalau misal dari pemerintah sendiri skemanya akan seperti apa? Saya kira beras itu menurut yang saya tahu di Bulog itu ada sekitar 800 ton ya. Kemudian 800.000 ton. Kemudian yang sedang dalam perjalanan mungkin beberapa impor masuk itu 400.000. Jadi kira-kira stok kita sebentar lagi itu mencapai 1,2 ton ya. Oleh karena itu saya minta memang ini supaya segera digelontorkan kepada masyarakat supaya tidak ada misalnya kekurangan beras di masyarakat dan juga untuk menekan harga jangan sampai harganya tinggi. Itu kita harapkan begitu dan kita meminta kepada pihak Bulog untuk segera digelontorkan ya supaya artinya karena barangnya ada, karena itu kalau tidak digelontorkan kan kemudian di pasar menjadi tidak ada. Ini supaya teratasi. Kedua sekaligus menekan harga jangan sampai tinggi. Saya kira itu.